Bab 2216. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang, Yuan Huang. Tidak, 5 klan telah lama memiliki kesepakatan bersama untuk membersihkan Shuro, mengembangkan tempat peristirahatan bersama, menghentikan perang, dan tidak bermusuhan satu sama lain. Umat manusia kami selalu menepati janji kami, dan kami juga pencipta aliansi ini. Kami tidak boleh mengingkari janji kami. Terlebih lagi, kamu telah dinobatkan sebagai kaisar, dan urusan bidang kabut darah Shuro tidak ada hubungannya denganmu. Kamu adalah pria yang agung, menindas raja sejati, pahlawan macam apa dia, kamu harus keluar. Pada saat ini, Raja Ni berteriak keras dan memimpin kerumunan untuk menghentikan Kaisar Yuan. Pada awalnya, kemunculan Kaisar Yuan membuat banyak orang kuat umat manusia gembira. Namun, kebajikan Yuan Huang yang angkuh dan kesombongannya terhadap para pemimpin umat manusia bagaikan seember air dingin yang dituangkan ke atasnya, menyebabkan kegembiraan semua orang yang berkuasa dengan cepat memudar. Di masa lalu, meskipun Raja Yuan sombong, dia masih memiliki rasa kesopanan, setidaknya dia akan menjaga situasi secara keseluruhan, dan dia tidak berani sombong kepada Raja Ni. Namun setelah menjadi kaisar, Yuan Huang berubah, menjadi aneh, menjadi kejam, menjadi ceroboh terhadap keseluruhan situasi, dan menjadi menyebalkan. Jika Kaisar Yuan benar-benar mengambil tindakan terhadap Raja Yan, dia pasti akan membuat marah ras iblis, dan bahkan membangkitkan kemarahan ras monster dan ras binatang, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Ketika saatnya tiba, raja dari 3 suku monster dan binatang akan keluar untuk membalas dendam, itu masalah besar. Aku melakukan sesuatu, aku tidak perlu kamu mengajariku. Kaisar Yuan menatap Raja Ni dengan dingin, kekuatan kaisar meledak dari tubuhnya, mengejutkan penonton, dan kemudian berkata dengan dingin, semuanya mundur, jika tidak jangan salahkan kaisar karena kejam. Yuan Huang, tolong jaga situasi secara keseluruhan dan jangan main-main. Raja Ni berkata dengan cemas. Bising, Kaisar Yuan menjadi tidak sabar, dan dengan tangannya yang besar, dia mengirim Raja Ni terbang ke udara. Yuan Huang, bagaimana kamu bisa menyerang Raja Ni? Artinya, Raja Ni dulunya adalah atasanmu, jadi kamu memperlakukan atasan lama seperti ini. Raja Ni adalah pemimpin umat manusia. Dia telah memberikan kontribusi besar bagi umat manusia. Bahkan Kaisar kemanusiaan ingin dia bersikap sopan. Pada saat itu, Raja sejati di sisi manusia terkejut, dan Raja super sejati Pagoda Changyuan semakin tersulut, menuduh mantan rekan mereka Yuan Huang. Hanya kalian saja yang merepotkan. Kaisar Yuan mengerutkan kening, melambaikan tangannya yang besar, menamparkan beberapa telapak tangan, dan menjatuhkan Qi Wang dan yang lainnya dari udara. Setelah itu, umat manusia menjadi tenang, dan siapa yang berani berbicara? Apa yang harus dilakukan? Umat manusia sudah melakukannya. Pagoda Changyuan melakukan yang terbaik untuk menghentikan Kaisar Yuan, dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Bertarunglah dengannya. Pada saat ini, Raja Iblis mengertakkan gigi dan memimpin kerumunan untuk berdiri di depan Raja Yan. Tuan Iblis, kamu tidak bisa menghentikannya, tidak masalah jika kamu mengorbankan terlalu banyak orang. Dia hanya ingin mengambil nyawa Raja saja, jadi seharusnya tidak ada lagi rekan senegaranya yang mati demi Raja, jika tidak, klan iblisku akan terluka parah. Tolong, Raja Iblis, pimpin orang-orang mundur, dan biarkan aku menghadapi Kaisar Yuan sendirian. Setelah Raja ini meninggal, mohon minta Raja Iblis untuk melapor kepada Kaisar Iblis, dan biarkan Kaisar Iblis membalaskan dendam Raja ini. Kata Raja Yan, sial, Lu Chen menyuruh Ansi pergi, dia benar-benar datang untuk menyelamatkan Ansi. Aku sudah mengetahuinya sebelumnya, saat Ansi mengajakmu pergi bersamaku, seharusnya kau mendengarkannya. Jika kamu pergi juga, tidak akan banyak yang terjadi sekarang. Master Iblis itu menghela nafas, menyesali bahwa dia tidak tenang pada awalnya, dan bahkan menertawakan Ansi. Jika dia bisa tenang sedikit sebelumnya dan memikirkan mengapa Ansi dengan patuh mendengarkan perintah Lu Chen, dia mungkin bisa mendeteksi masalahnya. Pasti Lu Chen yang mengirim pesan ke Ansi, menjelaskan situasinya. Kalau tidak, bagaimana Ansi bisa melanggar perintah penjaga sungai Yaohe dan meninggalkan lapangan Sura Kabut Darah dengan paksa? Akibatnya, Ansi lolos dari kelahirannya, dan Raja Yan terjerumus ke dalam situasi putus asa. Ngomong-ngomong, sebelum Ansi pergi, dia memberitahu Raja ini bahwa jika dia menghadapi bahaya yang tidak dapat diperbaiki,
dia bisa meminta bantuan Lu Chen. Raja Yan menamparkan kepalanya dan dengan cepat melihat ke arah umat manusia, dan melihat Lu Chen di tengah kerumunan. Pada saat ini, Lu Chen, dengan senyuman di wajahnya, sedang menyipitkan matanya saat menonton drama tersebut. Lu Chen, oh tidak, Raja Lu. Raja Yan berteriak, "Hai, Raja Yan, halo." Lu Chen melambaikan tangannya dan menjawab dengan antusias. "Raja ini tidak baik," kata Raja Yan. "Hari ini buruk, besok baik, kuharap besok akan selalu begitu." Lu Chen tersenyum. "Jika kamu tidak menyelamatkanku, aku tidak akan bisa melihat matahari besok," kata Raja Yan. "Mungkin, inilah hidup." "Oh tidak, itu iblis." Lu Chen tersenyum. "Apakah kamu bersedia mati?" kata Raja Yan. "Saya tidak bisa menyimpannya, saya tidak bisa." Lu Chen menggelengkan kepalanya. "Ansi bilang kamu punya." Raja Yan sedang terburu-buru. "Dia tidak mengatakannya, itu hanya fantasimu." Lu Chen terus menggelengkan kepalanya. "Tidak, ini bukan fantasi. Pasti ada alasan mengapa Ansi meminta Raja meminta bantuanmu." Raja Yan berkata dengan cemas. "Lupakan saja, apapun alasannya, tidak masalah, aku tidak mengenalmu dengan baik." Lu Chen menghela nafas. "Akrab? Kenapa tidak akrab? Kita terlalu akrab." Raja Yan berkeringat deras karena cemas, dan berkata lagi, "Kamu lupa bahwa kamu berada di gunung berapi abadi. Raja ini memberimu api langit untuk memurnikannya, dan bahkan membantumu membuat binatang api. Jika kamu tidak mengenalmu, bagaimana Raja ini bisa tahu? Melakukan banyak hal untukmu. Tidakkah kamu setuju?" Petik 2. "Oh, aku ingat. Anda masih berhutang budi kepada saya di gunung berapi yang tidak dapat dipadamkan. Kapan kamu berencana untuk membayarnya kembali?" Lu Chen tiba-tiba menyadari. "Kamu menyelamatkanku, jadi aku akan membayarmu kembali kapanpun kamu mau." Raja Yan berkata dengan cepat, tetapi dia bertanya pada Lu Chen ribuan kali di dalam hatinya. "Jam berapa sudahkah itu terjadi, dan kamu masih menyimpan hutang budi Raja ini kepadamu? Apakah kamu masih memiliki perasaan manusia? Hentikan, jika aku menyelamatkanmu, maka kamu berhutang 2 budi padaku." Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, "Kamu belum membalas cinta lamamu, tapi sekarang kamu punya yang baru. Kamu masih belum tahu." Pada saat ini, Kaisar Yuan, yang sedang menonton pertunjukan dengan dingin, tidak dapat menahannya lagi, dan bertanya dengan dingin, "Lu Chen, kamu adalah bodhisattva lumpur yang menyeberangi sungai, dan kamu tidak melindungi dirimu sendiri. Kamu masih ingin menyelamatkan orang lain, apakah kamu masih marah? Mimpi, apakah kamu masih bangun?" Benar, dia belum bergerak, dia hanya ingin mendengar apa yang Raja Yan dan Lu Chen katakan. Bagaimanapun, Raja Yan tidak mungkin lepas dari telapak tangannya, jadi bagaimana dengan menonton pertunjukannya? Jika bukan karena nilai guna Lu Chen, Kaisar Yi masih ingin mempertahankan Lu Chen untuk saat ini. Dia membunuh Raja Yan, dan Lu Chen akan menjadi orang berikutnya. Tentu saja, akan berbeda jika Lu Chen menghalanginya melakukan sesuatu. Jadi, alasan utama mengapa dia memberikan waktu kepada Raja Yan untuk meminta bantuan Lu Chen. Selama Lu Chen berani menyelamatkan Raja Yan, dia akan membunuh Lu Chen bersama-sama, dan bahkan Kaisar Yi tidak akan berkata apa-apa. Ya, aku hanya belum bangun, aku masih bermimpi." Lu Chen tertawa dan menjawab seperti ini. "Kalau belum bangun tidurlah kembali, kalau ingin bermimpi teruslah bermimpi, jangan ganggu pekerjaanku." Kaisar Yuan berkata dengan marah. "Lu Chen, selama kamu menyelamatkanku, kedua bantuan itu akan dibalas bersama-sama." Raja Yan berkata dengan cepat. "Tidak, aku tidak mempercayaimu, tetapi kamu tidak ingin membalas budi apapun, jadi kamu hanya menipu mereka berdua. Aku bukan orang bodoh, jadi aku tidak akan tertipu oleh tipuanmu." Lu Chen terkekeh, melipat tangannya di dada, seolah sedang menonton drama. Benar sekali, dia hanya ingin menonton pertunjukannya, tidak tertarik untuk bertarung dan menyelamatkan Raja Yan. Raja ini bersumpah atas nama Dewa Iblis bahwa dia akan membalas budi kalian berdua. Melihat Lu Chen tidak berniat menyelamatkannya, Raja Yan menjadi cemas lagi. "Lupakan saja, meskipun aku ingin menyelamatkanmu, aku hanyalah raja sejati tingkat menengah, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu sebaiknya bertanya pada Yuan Huang, itu lebih praktis." Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan tidak akan pernah mencoba menyelamatkan Raja Yan.
Dia ingin menghancurkanku, bagaimana dia bisa melepaskanku? Kata Raja Yan. Oke, apakah kamu sudah selesai mengobrol? Setelah mengobrol, Kaisar akan segera memulai. Melihat Lu Chen tidak berniat menyelamatkan Raja Yan, Kaisar Yuan kehilangan minat dan menjadi tidak sabar. Tunggu, ini belum berakhir. Pada saat ini, Raja Iblis panik, dan dengan cepat berkata, Lu Chen, Tuan, atas nama ras Iblis, menjamin Raja Yan, bantuan yang Raja Yan berutang padamu, aku, ras Iblis, akan menanggung semuanya. Yan Huang adalah arogansi iblis terkuat yang tak tertandingi, selama dia memakan buah Juyun, dia akan dinobatkan sebagai kaisar. Di masa depan untuk memperjuangkan nasib kaisar, Raja Yan adalah calon terbaik generasi muda iblis, dan dia pasti bisa dihancurkan di tangan Kaisar Yuan. Ada alasan lain yang lebih penting, Raja Yan adalah cicit Kaisar Iblis. Oleh karena itu, berapapun harga yang dia bayar hari ini, dia akan mempertahankan Raja Yan. Berapa yang mampu kamu beli? Lu Chen bertanya sambil tersenyum. Apapun yang kamu inginkan, iblisku akan memuaskanmu. Kata iblis. Maaf, aku tidak menginginkan apapun. Lu Chen bertanya, ras iblisku memiliki harta karun jenius yang unik, kamu bisa mengambilnya sesukamu. Kata iblis, saya tidak tertarik pada harta karun jenius. Lu Chen menggelengkan kepalanya, klan iblisku memiliki keindahan magis yang unik, dan Tuan akan memberimu 10.000 di antaranya. Iblis berkata lagi, kamu harus memberikannya kepada Kaisar Yuan, aku tidak ingin mati. Lu Chen tertawa dan terus menggelengkan kepalanya. Tidak biasa, Kaisar Yuan menatap Lu Chen dengan tatapan kosong, dan mendengus dingin. Namun, dia masih ingin menunggu dan melihat apakah Lu Chen akan tergoda oleh iblis dan keluar untuk mati. Selama Lu Chen keluar untuk melindungi Raja Yan, dia akan punya alasan untuk membunuh Lu Chen tanpa dihukum oleh Kaisar Yi. Ini adalah trik membunuh dua burung dengan satu batu, dan dia menembaknya dari belakang, jadi tidak ada yang menyadarinya. Terkadang, dia merasa dirinya terlalu pintar. Raja Iblis itu, tidak apa-apa, tidak peduli berapa harga yang kamu bayar, aku tidak dapat membantu Yan Wang. Lu Chen tidak ingin berbicara omong kosong dengan iblis, jadi dia berkata, bahkan jika saya ingin membantu, saya tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan kaisar, jadi Anda harus mencari orang lain. Pria berkepala elem di Ansi itu, jika dia bilang kamu bisa menyelamatkanku, dia pasti tidak akan berbohong, kamu hanya tidak ingin menyelamatkanku. Kata Raja Yan, yah, kamu pintar, tebakanmu benar, aku hanya tidak ingin menyelamatkanmu. Lu Chen tersenyum, lalu berkata, bukannya aku kenyang, dan bersikeras menyelamatkan ras asing yang tidak ada hubungannya, dan melawan kaisar dari klanku sendiri, apakah aku sudah gila? Mendengar ini, Kaisar Yuan mengerutkan kening, mengetahui bahwa tidak ada pertunjukan untuk ditonton, jadi dia berkata kepada Lu Chen dengan marah, apakah kamu sudah selesai berbicara, Kaisar saya akan melakukannya. Tunggu, Raja Iblis sedang terburu-buru, untuk menjaga Raja Yan, dia tidak melakukan apa-apa dan terus berjalan, dan berkata, Lu Chen, selama kamu menjaga Raja Yan, jurang kiamat di sarang iblisku akan dilepaskan untukmu. Benar-benar tidak ada cara lain, menghadapi seorang kaisar, bahkan jika lebih dari 100 raja super sejati dari ras iblis di sini sudah mati, mereka tidak akan mampu mempertahankan Raja Yan. Meskipun saya tidak tahu apakah Lu Chen memiliki kemampuan untuk mempertahankan Raja Yan, tapi Lu Chen adalah satu-satunya harapan. Doomsday Abyss adalah tanah suci para iblis dan tempat pelatihan yang sangat baik bagi Raja Sejati, dan dia tidak ragu-ragu untuk membuangnya. Saya punya tempat yang lebih baik untuk berlatih, saya tidak perlu pergi ke sarang iblis. Kata Lu Chen, The Abyss of Doom adalah tempat dengan aura paling banyak di seluruh benua Yuanwu, apa kau tidak peduli? Kata iblis, berapa banyak energi spiritual yang ada? Lu Chen bertanya, 10 juta kali, kata iblis. Banyak. Mendengar ini, murid Lu Chen menyusut, dan bahkan orang kuat lainnya dari ras manusia dan ras roh pun tercengang. 10 juta kali auranya lebih besar dari aura tanah suci di Miaoyuan. Sangat disayangkan tanah suci Kaisar Miaoyuan memiliki aura yang terbatas, dan setelah Lu Chen membawa 5.000 orang selama beberapa hari, tempat itu menjadi gurun. Lu Chen tidak membutuhkan tempat dengan aura tinggi, tetapi fanatik Legion membutuhkannya. Rerumputan jantung lautnya mampu meningkatkan aura, namun tertinggi hanya 4 juta kali lipat, jauh dari jurang kiamat. Jika seluruh pasukan fanatik diizinkan berlatih di jurang kiamat,
dengan bantuan pil Raja Sejati Jiuxuan, saya yakin dalam waktu 1 bulan, mereka semua akan menjadi Raja Super Sejati. 5.000 tentara Legiun, 5.000 Raja Super Sejati, dan perlindungan tembok pertempuran dapat menahan serangan ribuan Kaisar Binatang Laut. Sekali ribuan Kaisar Binatang Laut menyerang, itu akan menjadi bencana. Mengenai masalah pertarungan melawan Kaisar Binatang Laut, masalah lain, tidak peduli seberapa besar atau kecil, adalah omong kosong. Lu Chen tergerak oleh kondisi yang ditawarkan oleh Raja Iblis. Namun, dia ingin Abyss of Doom terbuka untuk pasukannya, bukan hanya untuknya. Selama kamu berlatih di Jurang Kiamat, waktu latihanmu bisa sangat dipersingkat. Dengan bakatmu yang sangat tinggi, tidak butuh waktu lama bagimu untuk menjadi raja yang super sejati. Iblis berkata lagi, tentu saja Jurang Kiamat tidak dapat menyegel Kaisar, dan Kaisar membutuhkan keberuntungan, bukan aura. Lu Chen, jika kamu memiliki sarana untuk mempertahankan Raja Yan, kamu sebaiknya setuju. Pada saat ini, Raja Ni menyela dan berkata, Raja sejati dari Istana Zhongzhou sedang menunggu untuk diberi makan. Raja ini berharap Anda akan membawa mereka ke Jurang Kiamat untuk berlatih dan menambahkan lebih banyak Raja Super Sejati ke dalam umat manusia. Raja Ni berpikir untuk memperkuat kekuatan umat manusia sepanjang waktu, dan dia tentu saja tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Adapun Kaisar Yuan, orang itu jelas berlindung di Yihuang, dan dia tidak peduli dengan keseluruhan situasi dan kepentingan umat manusia. Dia bukan lagi orang yang levelnya sama dengan semua orang. Dia tidak punya harapan pada Kaisar Yuan. Jika Anda mengizinkan saya memimpin orang ke Jurang Kiamat, saya dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan Raja Yan. Lu Chen tersenyum, melepaskan situasinya, dan memanfaatkan langkah Raja Ni untuk turun. Siapa yang ingin kamu bawa? Raja Iblis memandang raja sebenarnya dari kota Zhongzhou, dan berkata, mereka semua adalah manusia berpangkat tinggi. Mereka telah bertarung dengan iblis selama bertahun-tahun, dan mereka memiliki banyak keluhan dengan saya. Mereka tidak dapat memasuki tanah suci para iblis, jika tidak, Tuhan tidak akan mampu menekan mereka. Dapat menahan amarah para iblis. Saya tidak membawa orang-orang tingkat tinggi, saya hanya membawa istri dan saudara laki-laki saya. Lu Chen tersenyum, dan menggali lubang lagi. Hanya saja kali ini lubang itu adalah agak besar, dan dia ingin menjebak seluruh klan iblis. Itu hanya istri dan saudara laki-lakimu, dan itu tidak masalah. Iblis mengangguk dan segera mengambil keputusan. Itu kesepakatan. Lu Chen tertawa, dia berhasil menggali lubang, dan berhasil memasukkan iblis ke dalamnya. Lubang yang digali Lu Chen sangat dalam, kalian para iblis akan menjadi dalam kesulitan. Pada saat ini, Kaisar Yuan tersenyum, dan berkata, terkadang, Kaisar ini masih mengagumi Lu Chen. Anak ini jelas merupakan generasi Raja Pit, dan dia bahkan menjebak seluruh ras iblis. Kamu, apa maksudmu? Mendengar kata-kata Yuan Huang, Raja Iblis itu mengerutkan kening, dengan firasat buruk. Kamu menyetujui Lu Chen dengan santai, tetapi tidak bertanya, berapa banyak istri dan saudara laki-laki yang dimiliki Lu Chen. Kaisar Yuan memandang Raja Iblis seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Lu Chen termasuk di antara umat manusia, dia adalah Raja Lubang yang terkenal, siapapun yang menentang Lu Chen pasti akan dikuburkan oleh Lu Chen. Dia tidak hanya mengalami lubang Lu Chen, tetapi bahkan Raja Ni pun jatuh cinta padanya, dan terkubur sangat dalam. Karena pengalamannya dia bisa melihat sekilas lubang seperti apa yang digali Lu Chen, jadi dia hanya membeberkan tipuan Lu Chen di depan umum untuk membuat Lu Chen terlihat baik. Berapa banyak istri dan saudara laki-laki yang kamu miliki? Iblis segera bertanya pada Lu Chen. Wah, jumlahnya tidak banyak, istri hanya 1.000, dan saudara laki-laki hanya 4.000. Lu Chen menatap Yuan Huang, dan karena dia diungkap oleh Yuan Huang, dia tidak punya pilihan selain mengaku dengan jujur. Bagaimanapun, banyak dari rakyatnya harus memasuki Jurang Kiamat, jika tidak, jangan berharap dia menyelamatkan Raja Yan. 555, 5.000 orang. Mesum, ada 1.000 istri. Cuma bercanda, kok ada 4.000 saudara. Pada saat itu, Raja Iblis tercengang, begitu pula Yan Wang, begitu pula iblis kuat lainnya, bahkan orang kuat dari ras monster dan binatang. Meski Jurang Kiamat memiliki banyak aura, namun tidak ada habisnya. Demi aura abadi, iblis tidak berani membiarkan terlalu banyak raja sejati berlatih. Hanya lebih dari 5.000 orang yang diizinkan berada di Jurang Kiamat dalam satu waktu.
Lu Chen benar-benar membuat keributan besar. Dia baru saja mengirimkan 5.000 orang. Bukankah ini akan menempati seluruh jurang kiamat? Ketika saatnya tiba, apakah Raja Sejati dari ras iblis masih akan berlatih? Selain itu, ras binatang dan ras monster juga telah mengirim sekelompok Raja Sejati ke Gua Iblis, yang sedang berlatih di jurang kiamat. Jika Lu Chen mengambil alih seluruh Abyss of Doomsday, Raja Sejati dari 3 klan mereka tidak perlu berlatih, dan hanya bisa menatap kosong pada orang-orang Lu Chen yang sedang berlatih. Bukankah ini sebuah lubang? Ini adalah lubang yang sangat besar. Lu Chen memiliki pasukan kecil, sekitar 5.000 orang, anak itu ingin membawa seluruh pasukannya masuk. Petik 2. Kaisar Yuan tertawa, dan tertawa lagi, jadi, dia menggali lubang yang bagus dan memasukkan seluruh klan iblismu ke dalamnya, dan sekarang dia sedang menunggu untuk menguburkanmu. 5.000 orang, terlalu banyak. Raja Iblis itu mengerutkan kening, memandang Lu Chen dengan marah, dan berkata, meskipun ada banyak aura di jurang kiamat, ia tidak dapat menampung begitu banyak orang. Mengapa kamu tidak membawa 1.000 orang? Inilah yang iblis kita dapat menanggungnya, membatasi. Pasukanku yang berjumlah 5.000 orang telah mencapai Liu He, dan kita hanya selangkah lagi untuk menjadi raja yang super sejati. Langkah ini adalah yang tersulit di seluruh alam raja sejati, tetapi dengan 10 juta kali pasokan aura untuk budidaya, saya yakin mereka dapat melewatinya dalam waktu singkat. Selama mereka masuk ke dalam raja super sejati, mereka akan segera meninggalkan jurang kiamat dan tidak akan mengganggu iblismu lagi. Lu Chen tersenyum, lalu berkata, mereka hanya selangkah lagi, dan saya berjanji ini tidak akan memakan banyak waktu. Bukankah iblis menyetujui ini? Bagaimana jika tuannya tidak setuju? Iblis bertanya balik, kalau begitu berpura-puralah aku belum berbicara, dan kamu bermain-main dengan Kaisar Yuan secara perlahan. Lu Chen berkata dengan ringan, sebenarnya, kamu bisa berjanji padanya. Kaisar benar-benar ingin melihat, kemampuan apa yang dia, Lu Chen, miliki yang dapat menghentikan Kaisar melakukan sesuatu. Jika dia tidak bisa menghentikanku, maka semua yang kamu janjikan akan batal, kan? Mungkin, Lu Chen tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, dan itu karena dia membayar banyak uang. Melihat Raja Iblis tidak mau menyetujui persyaratan Lu Chen, Kaisar Yuan menjadi sedikit cemas, jadi dia hanya menyemangatinya. Setelah menunggu dengan sabar begitu lama, dia berharap Lu Chen akan membela Raja Yan untuk memanfaatkannya. Jika dia membunuhnya, dia tidak percaya bahwa Lu Chen memiliki kemampuan untuk mencegahnya membunuh Raja Yan, kecuali kekuatan tempur Lu Chen sangat tinggi. Kaisar, levelnya terlalu tinggi, tamparan acak dapat membunuh Raja Super sejati. Pada saat itu, ketika Lu Chen Qiang melangkah maju, dia memotong Lu Chen dan Raja Yan dengan satu serangan. Sangat keren memikirkannya. Oke, tuanku berjanji, selama kamu mempertahankan Raja Yan, kami para iblis akan meminjamkan Abyss of Doom kepada pasukanmu. Demi Raja Yan, Raja Iblis tidak mempedulikan apapun, dan langsung mengepung tanah suci ras iblis. Kalian para iblis membayar mahal untuk Raja Yan. Lu Chen terkekeh, mengambil langkah, dan akhirnya keluar untuk mengurus urusannya sendiri. Tidak, setidaknya selama kamu menduduki jurang kiamat, klan iblisku tidak akan memiliki banyak raja super sejati baru. Kata iblis. Harga ras iblismu tinggi, bukankah harga ras manusiaku tidak terlalu tinggi? Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, demi jurang malapetaka, umat manusia kita akan mengalami perselisihan internal, dan kita akan kehilangan kaisar baru. Ini bukan tentang mengurangi seorang kaisar baru, tetapi mengurangi seorang jenius yang super tiada taraf. Kaisar Yuan tertawa, dan kemudian berpura-pura membujuknya dengan niat baik, Lu Chen, kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Jika kamu menghentikan kaisar ini melakukan sesuatu, konsekuensinya akan sangat serius. Kamu harus berpikir hati-hati, aku berani keluar untuk melindungi seseorang, tapi aku tidak akan pernah mengolok-olok kepalaku sendiri. Lu Chen mendengus, tapi itu peringatan serius. Jika Kaisar Yuan mundur karena ini, itu saja. Jika Kaisar Yuan menolak menyerah, dia akan segera dieksekusi. Bagaimanapun, setelah Yuan Huang menunggu begitu lama, dia juga tahu apa yang ingin dilakukan Yuan Huang. Bukannya saya ingin mencari peluang, bahkan membunuhnya. Kebencian Kaisar Yuan terhadapnya tidak pernah hilang. Kamu baru mencapai Sihe, jadi apakah kamu tidak memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar?
Kaisar Yuan dengan hati-hati membaca kata-kata Lu Chen, dan senyumannya perlahan menghilang. Ini bukan kekuatan konfrontasi, tapi kekuatan pemenggalan kepala Kaisar. Lu Chen mengoreksi, bunuh Kaisar. Di bawah Kaisar, semua orang adalah semut. Kamu bahkan tidak memiliki kekuatan langit dan bumi. Apa yang kamu gunakan untuk membunuh Kaisar? Jika kamu memotong ayam secara cuma-cuma, kamu harus memotongnya. Kaisar Yuan mendengus, dan memegang pedang raja tingkat atas di tangannya, dan kemudian penglihatan itu muncul, dan 5 totem muncul di belakangnya, mengguncang kehampaan. Adapun Lu Chen, dia tidak berani meremehkan musuh, apalagi ceroboh. Lu Chen adalah keturunan Zantian, dan kemampuan bertarungnya terlalu kuat. Dia pernah menderita kerugian sebelumnya, jadi beraninya dia meremehkan musuh. 5 naga bertarung. Lu Chen menjerit pelan, dan nyanyian naga terdengar, dan 5 urat naga muncul, mengelilingi tubuhnya, bersinar dengan cahaya 5 warna, seolah menerangi keabadian. Pada saat yang sama, 5 totem naga muncul di matanya, 1 merah, 1 kuning, 1 biru, 1 hijau dan 1 hitam. Saat berikutnya, kekuatannya melonjak dan momentumnya melonjak, seperti Dewa Naga yang turun ke dunia, memandang rendah dunia dan mengabaikan rakyat jelata. Pedang Ban Huang 1 tingkat lebih tinggi dari pedang raja tingkat atas Kaisar. Kaisar Yuan menatap pisau panjang di tangan Lu Chen, dengan rasa iri dan kebencian di wajahnya, dan berkata, keturunan Zantian memiliki keterampilan tempur yang sangat kuat dan kekuatan untuk membunuh Kaisar, tetapi wilayahmu terlalu sampah, dan kamu tidak bisa mencapainya. Kekuatan untuk mengancam Kaisar, cobalah dan kamu akan tahu. Lu Chen mengangkat pedang panjang, mengedarkan energi sebenarnya ke seluruh tubuhnya, dan mengaktifkan pedang ke-8. Aku akan memberimu kesempatan lagi, pergi dan hidup, dan mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Kaisar Yuan juga mengangkat pedang panjangnya, mengunci Lu Chen, dan bahkan berpura-pura membujuknya, dan dia tidak tahu siapa yang harus didengarkan. Di seluruh tempat peristirahatan, tekanan Kaisar menyebar kemana-mana, membuat banyak raja sejati merasa tidak nyaman. Yang membuat raja sebenarnya semakin ketakutan adalah aura Kaisar memiliki niat membunuh yang dingin, dan telah mengunci raja sejati terkuat di antara penonton. Meskipun Lu Chen berani berdiri untuk melindungi Raja Yan, tidak ada yang tahu apakah dia memiliki kekuatan untuk melawan raja. Lu Chen selalu menjadi Raja Sihe yang sebenarnya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya, dia masih merajalela di alam raja yang sebenarnya. Bagaimana dia bisa mengalahkan Kaisar? Faktanya, semua raja sebenarnya yang hadir berharap Lu Chen akan mengalahkan Kaisar Yuan, tetapi hanya sedikit orang yang percaya pada Lu Chen. Aura Kaisar Yuan terkunci pada Lu Chen. Hal ini merupakan wujud dari disparitas dunia. Bagaimana Lu Chen bisa menolak? Begitu Kaisar Yuan menggunakan pedangnya, ada kemungkinan besar Lu Chen akan dicincang hingga berlumuran darah. Lu Chen, karena kamu tidak mengetahui kematian, Kaisar akan mengirimmu pergi. Kaisar Yuan mengatakan sesuatu dengan dingin, menuangkan kekuatannya ke dalam pisau panjang, melakukan keterampilan tempur pembunuh jiwa, dan mengayunkannya ke arah Lu Chen. Pisau itu begitu kuat hingga menghancurkan ribuan gunung, menghancurkan lapisan ruang angkasa, menyebabkan bumi bergetar, membentang hingga ratusan mil. Zantian, pedang ke-8. Pada saat yang sama, pisau panjang yang dipegang tinggi Lu Chen terayun ke bawah, menghancurkan mekanisme udara dan membukanya. Ditebas dengan satu pisau, energi dari pisau itu melonjak ke langit, dan menghancurkan awan ke segala arah. Bilahnya ada di mana-mana, ruang ribuan kaki, retak dan runtuh, 4 arah kosong, meledak dan hancur. Kekuatan bilahnya begitu berat sehingga udaranya meledak dan bumi retak, membentang hingga ratusan mil. Kekuatan pedang ini, pada saat itu, murid Kaisar Yuan menyusut, dan dia merasakan bahwa pedang Lu Chen cukup kuat untuk mengancam nyawanya. Tapi pisau panjangnya sudah terlepas, dia tidak bisa mencabut pisaunya, dan dia tidak bisa mengubah cara bertarungnya, dia hanya bisa tegar. Pada saat yang sama, dia tidak percaya bahwa Lu Chen benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar. Bahkan jika ada, paling banyak Lu Chen hanya akan menghancurkan senjatanya seperti terakhir kali, tidak mungkin untuk memotongnya dengan pisau. Yi Huang memberinya pedang raja tingkat atas, meskipun tidak sebagus pedang setengah raja Lu Chen, tapi dia adalah seorang kaisar, dan dengan restu surat, pedang raja tingkat atas pasti dapat menahan setengah raja, pedang raja. Ledakan, di antara petir dan batu api, 2 pisau panjang saling menebas, dan mereka berguncang bersama,
membuat ledakan yang mengejutkan, menghancurkan kehampaan. Saat berikutnya, keajaiban muncul, kengerian dan kengerian, kekuatan pedang ke-8 Zantian menghancurkan kekuatan kaisar, pedang setengah kaisar ditebas, dan pedang raja tertinggi hancur. Namun, kekuatan pedang ke-8 Zantian sangat kuat, kekuatan pedangnya tidak habis, masih kuat, mengunci Yuan Huang, dan terus menebas. Kunci kaisar, warna kulit kaisar Yuan berubah drastis, dia ketakutan, dan ada penyesalan di matanya. Yi Huang telah memberitahunya sejak lama bahwa keterampilan tempur tebas langit Lu Chen dapat membunuh kaisar, tetapi levelnya terlalu rendah untuk dapat mengaktifkannya. Namun, Yi Huang tidak pernah berurusan dengan Lu Chen sebelumnya, jadi dia tidak mengenal Lu Chen dengan baik, jadi dia berpikir begitu. Tapi dia cukup mengenal Lu Chen. Lu Chen selalu tidak normal, dan dia pernah mengalaminya sebelumnya, jadi dia tidak boleh ceroboh sama sekali. Bahkan jika dia menjadi kaisar, dia harus waspada terhadap Lu Chen, tapi dia tetap meremehkan musuh. Benar, dia meremehkan musuh bukan karena dia tidak berusaha sekuat tenaga, tapi karena dia tidak boleh melawan Lu Chen. Jika Lu Chen berani ikut campur dalam urusannya sendiri, dia tidak akan mengangkat kepalanya untuk melindungi Raja Yan. Itu pasti benar, artinya, Yi Huang salah perhitungan, dia disesatkan oleh Yi Huang. Untuk pedang ke-8 Zantian, pedang lain harus setidaknya setengah tingkat kaisar untuk mengaktifkannya. Akal sehat dari keterampilan tempur yang menebas langit ini tidak berhasil sama sekali pada Lu Chen. Fakta telah membuktikan bahwa Lu Chen tidak perlu menjadi setengah kaisar untuk mengaktifkannya terlebih dahulu, dan ini sangat tidak normal. Oleh karena itu, dia sangat menyesal hingga ingin mati. Jika dia mengetahui hal ini, dia akan langsung memenggal kepala Raja Yan dan pergi, jadi itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia ingin mati, tapi dia memilih untuk menggoda Lu Chen. Inilah ritme kematian diri. Jauhkan orang-orang di bawah pedang. Di kejauhan, terdengar suara kemarahan, disertai keagungan kaisar yang menakutkan, datang dengan dahsyat seperti gelombang pasang yang dahsyat. Ini adalah paksaan dari 3 kaisar, tetapi dapat meruntuhkan gunung dan menghancurkan batu, membuat semua raja sebenarnya yang hadir gemetar. Begitu Zantian keluar, tidak ada yang akan hidup. Lu Chen tidak terlalu peduli, bahkan jika kaisar datang, dia akan terus memotong dengan pisau panjang di tangannya. Dia hanya mampu mendesak Zanba, tapi dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya, dan dia tidak bisa menahan pisaunya. Jangan berharap dia menahan diri melawan Kaisar Yuan. Potong dengan pisau, hanya kehancuran. Ledakan, bilahnya menebas, meledakkan esensi pelindung Yuan Huang, dan bagian atas kepalanya ditebang, terbelah menjadi 2 seperti bambu patah. Kekuatan pisaunya bergetar, langsung menghancurkan kedua bagian tubuh, hanya menyisakan kanopi darah, tumpah ke tanah. Kaisar tidak berdamai. Kaisar meninggal secara tidak adil. Lu Chen, hancurkan tubuh fisikku, dan ketika tubuh fisikku dibangun kembali, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Roh primordial melarikan diri dengan marah dan bergegas ke langit, berteriak dengan kesal. Kamu tidak punya kesempatan. Sebuah tangan besar terulur, meraih Yuan Shen, dan menjepitnya di tangannya. Saya anggota Kaisar Yi, jika Anda berani menghancurkan saya, Kaisar Yi pasti akan mencabik-cabik Anda. Roh primordial itu berjuang di tangannya, meraung histeris. Bodoh, aku tidak bisa menghancurkanmu, bahkan Kaisar Sayap pun akan mencabik-cabikku. Kalau bukan karena kamu, bodoh, bermain kartu tanpa pandang bulu, aku masih bisa patuh dan lolos begitu saja. Tetapi kamu memilih untuk mati. Jika kamu memiliki kesempatan untuk membunuh Raja Yan, kamu tidak akan membunuhnya. Jika kamu bersikeras menggodaku, kamu juga akan membunuhku. Kamu memaksaku untuk membunuhmu, dan kamu juga memaksaku untuk memperlihatkan kekuatan tempurku. Jika Kaisar Sayap membiarkanku pergi, maka ada hantu yang nyata. Lu Chen tersenyum dingin, melihat roh primordial, hanya ada sedikit kekejaman di matanya. Kaisar ini adalah Kaisar manusia, dan umat manusia akhirnya mendapatkan Kaisar manusia baru. Anda tidak dapat melenyapkan Kaisar dari ras yang sama. Melihat niat membunuh Lu Chen, Yuan Shen sedikit panik, bahkan gemetar saat berbicara. Ki spiritual pulih, dan buah dari pengumpulan keberuntungan keluar, dan akan ada lebih banyak penguasa manusia, dan mereka akan menjadi semakin langka. Lu Chen berkata dengan dingin, bagaimana kamu ingin melepaskan roh primordialku? Roh primordial itu menangis dengan gemetar. Berdasarkan apa yang kamu katakan tadi,
aku harus membunuh rumput itu. Lu Chen mendengus dingin, mengencangkan tangannya, dan meremas roh primordial itu dengan kuat. Tidak, roh primordial itu mengeluarkan raungan putus asa, lalu hancur berkeping-keping dan lenyap menjadi abu. Bum bum bum, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di langit, seperti petir, mengguncang 4 penjuru. Di atas langit, sebuah pintu virtual tertutup muncul. Saat berikutnya, retakan muncul di pintu virtual, lalu menyebar, dan retakan semakin banyak. Pada akhirnya, pintu virtual itu penuh dengan retakan, pecah, dan roboh. Seorang raja telah jatuh. Semua orang di tempat kejadian melihat ke langit dan melihat pintu virtual itu runtuh. Mereka semua tercengang, kaget, dan sangat terkejut. Inilah visi jatuhnya kaisar. Runtuhnya pintu palsu berarti jatuhnya seorang kaisar. Ketika semua orang sadar kembali, semua mata terfokus pada Lu Chen, seperti melihat monster. Nyonya Lu Chen kuat, Raja Sihe yang sebenarnya memotong seorang kaisar dengan satu pukulan. Tidak ada seorang pun sebelumnya, dan tidak akan ada seorang pun yang datang. Lu Chen memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat, dia hanyalah kelas atas di antara monster dan elit di antara orang mesum. Bunuh kaisar, Mi Yuanshen, Lu Chen, kamu bajingan kecil, tidakkah kamu mendengar bahwa kaisar menyuruhmu untuk menahan seseorang? Kamu melanggar perintah kaisar, dan kamu pantas mati. Di kejauhan, suara marah datang, mengguncang seluruh bidang kabut darah Sura. Pada saat itu, paksaan kaisar semakin intensif, menyebabkan semua raja yang sebenarnya gemetar dan gemetar ketakutan. Tetapi pada saat ini, Lu Chen dengan cepat meminum air ilahi dan meminum pil ki spiritual pola api, dan melewati periode kelemahan. Pedang ke-8 Zantian diaktifkan, dan setelah dipotong, energinya benar-benar habis. Waner dan Lingua tidak ada, jika dia tidak memiliki cairan esensi roh dan pil energi roh yang sangat efektif, akan berbahaya baginya untuk memasuki tahap lemah. Apalagi dalam situasi saat ini, Yi Huang datang dari jauh, selama kelemahannya berkepanjangan, dia tidak akan bisa melarikan diri. Emperor Wing akan datang, kamu masih belum menemukan tempat untuk bersembunyi. Kalau tidak, tidak ada yang bisa melindungimu. Tiba-tiba, Lu Chen melirik Raja Yan di belakangnya, dan melihat wajah pria itu membiru dan bibirnya putih, seolah-olah dia ketakutan dan bodoh. Tidak diragukan lagi, Raja Yan tidak tertindas oleh paksaan Kaisar Yi, tetapi dibuat ketakutan oleh pertempuran Lu Chen dengan Kaisar Yuan. Pada saat itu, Lu Chen keluar untuk melindunginya, tetapi dia tidak pergi, dan berdiri di belakang Lu Chen. Alhasil, Lu Chen bertarung dengan Kaisar Yuan, dan membunuh Kaisar Yuan dengan rapi. Kekuatan tempur yang begitu menakutkan langsung mengejutkannya. Tuanku, tuanku, segera sembunyi. Baru pada saat itulah Raja Yan sadar, dan bergegas keluar, tidak berani tinggal di tempat peristirahatan. Aku akan membawa legiun kembali ke sarang iblis dan pergi ke jurang kiamat untuk berlatih. Kamu siap menyambutnya? Lu Chen memandang Raja Iblis lagi, dan berkata begitu. Ras iblisku pasti akan memenuhi janjinya. Wajah Raja Iblis juga berwarna hijau dan putih, dan dia jelas kewalahan oleh kekuatan tempur Lu Chen, tetapi dia masih melihat ke kejauhan dan berkata, Kaisar bersayap manusiamu ada di sini, dan dia sepertinya ingin membalaskan dendam Kaisar Yuan. Ambil pisaumu, kamu bisa mengalahkan Kaisar Yuan, tapi aku ingin tahu apakah kamu bisa mengalahkan Kaisar Yi. Lu Chen menjawab secara langsung, sederhana dan rapi. Kaisar Yuan adalah kaisar 1 huruf, dan Kaisar Yi adalah kaisar 3 huruf. Dia pasti tidak bisa mengalahkannya sekarang. Dia hanya mampu mendesak Zanba, dan kekuatannya kurang dari 40%. Tidak masalah memenggal kepala kaisar yang lemah seperti Kaisar Yuan Huang. Yi Huang adalah yang terkuat dari 3 kaisar, dan dia juga seorang master binatang. Dia mengendalikan binatang macan putih itu, belum lagi dia tidak bisa tangguh dari depan. Bahkan jika itu adalah serangan diam-diam, dia tidak bisa mengalahkan Yi Huang. Kecuali dia bisa memaksimalkan kekuatan Zanba, dia bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan Yi Huang. Emperor Wing akan segera hadir, kamu masih tergantung di jurang kiamat, aku sangat mengagumimu. Raja Ni sedang terburu-buru, dan mendesaknya lagi, lari cepat, jika kamu tidak dapat melarikan diri, jurang kiamat tidak ada hubungannya denganmu. Kaisar Yi akan tiba sebentar lagi. Saya masih punya waktu, cepatlah. Lu Chen melihat ke kejauhan, merasakan kekuatan kaisar yang semakin dekat, dan berkata, ini kalian, cepatlah menyebar,
jika kamu bisa bertemu Kaisar Yi, lebih baik tidak melihatnya. Tuhan yang tahu jika itu pria itu akan menjadi gila, keluarkan amarahmu. Ya, raja kita yang sebenarnya tidak boleh bertemu dengan Kaisar. Di antara Kaisar dari banyak ras, Kaisar Sayap adalah yang paling jahat. Sebaiknya kita menghindarinya. 3 suku monster dan binatang mematuhi perintah dan segera meninggalkan tempat peristirahatan. Setelah mendengarkan saran Lu Chen, Master Iblis, Master Binatang, dan penjaga sungai Yaohe bertindak cepat dan memimpin orang-orang mereka untuk segera pergi. Lu Chen, kamu telah menjadi sasaran Kaisar Yi, dan raja ini tidak dapat menjagamu lagi. Saya harap kamu dapat melindungi dirimu sendiri dengan lebih banyak cara. Setelah meninggalkan sepatah kata pun, Raja Ni memanggil ras manusia dan ras roh, dan pergi dengan tergesa-gesa. Adapun pemenggalan kepala Kaisar Yuan oleh Lu Chen, itu adalah perselisihan internal di antara umat manusia, dan hilangnya Kaisar manusia baru memang merupakan tragedi bagi umat manusia. Tapi Raja Ni juga tidak menyalahkan Lu Chen, itu sepenuhnya kesalahan Kaisar Yuan, dan dia pantas menerima kematiannya. Setelah Yuan Huang berlindung di Yi Huang, dia menjadi preman Yi Huang. Yuan Huang mengabaikan situasi umat manusia secara keseluruhan dan ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Lu Chen. Orang seperti itu tidak lagi layak mendapat simpati. Di depan 3 kaisar, segala cara hanyalah awan yang mengambang. Lu Chen menghela nafas, dan kemudian melihat sekeliling, semua raja sejati dari semua klan telah dievakuasi, dan tidak ada seorang pun. Saat ini, tempat peristirahatan itu sepi, dan hanya dia yang tersisa. Untung tidak ada orang di sana, apa yang akan dia lakukan selanjutnya, dia tidak ingin terlihat oleh orang lain. Dia sudah siap, dengan berkat escaping Earth Rune Chain di tubuhnya, dan memegang 9 pil pernapasan tersembunyi cantik di tangannya. Semuanya sudah siap, aku hanya berhutang budi pada Kaisar Yi. Setelah beberapa napas, seseorang yang menunggangi seekor harimau putih muncul di kejauhan, berlari secepat kilat. Raja sejati Sihe sebenarnya mengaktifkan pedang ke-8 Zantian. Yuan Fang benar-benar mati dengan penyesalan. Laki-laki itu mengenakan jubah panjang dan berkerudung, tudungnya ditarik ke bawah sehingga wajahnya hampir tidak terlihat, bahkan mulutnya pun tidak terlihat saat berbicara. Tapi aura orang itu sangat menakutkan, lebih kuat dari aura orang sungguhan yang kejam, bisa dibayangkan betapa kuatnya kekuatan tempurnya. Dan harimau putih itu, tidak hanya nafas binatang itu yang menakutkan, tetapi keagungan binatang suci itu juga sama menakutkannya, hampir setara dengan pemiliknya. Namun, Lu Chen telah membesarkan Jade Kilin, dan mengetahui bahwa binatang itu memiliki beberapa kelemahan. Binatang dewa tumbuh lambat, dan pada dasarnya sulit bagi mereka untuk tumbuh tanpa lingkungan yang seharusnya dimiliki oleh binatang dewa. Oleh karena itu, sekuat apapun nafas binatang itu, harimau putih itu tidak pernah tumbuh dewasa. Benar sekali, mustahil bagi makhluk suci di dunia fana untuk menjadi dewasa. Meski begitu, monster remaja tidak sebanding dengan monster dewasa lainnya, dan kekuatan tempur mereka masih menakutkan. Apakah Kaisar Sayap akan menyerangku? Lu Chen sudah siap, satu kaki menginjak tanah, dan kaki lainnya hendak melangkah keluar. Dia hanya menunggu Yi Huang mendekat, lalu dia melarikan diri ke tanah untuk bermain petak umpet dengan Yi Huang. Bagaimanapun, Yi Huang tidak memiliki aura bumi, tidak memiliki tubuh roh bumi. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya, dia tidak dapat melarikan diri jauh di bawah tanah. Yuan Fang sudah menjadi anak buah Kaisar, jika kamu berani membunuh Yuan Fang, kamu melawan Kaisar. Pisau ke-8 Heaven Zanmu bisa diaktifkan. Itu bisa membunuh Kaisar lemah seperti Yuan Fang, tapi rentan di depan Kaisar ini. Jika kamu masih ingin menggunakan Zanba untuk menghadapi Kaisar, maka kamu sedang mencari jalan buntu, dan tidak ada tempat untuk mati. Yi Huang mendengus, tapi tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan berkata, namun, selama kamu memberitahu keberadaan orang tua buta itu, aku akan membiarkanmu hidup. Siapakah orang tua buta itu? Dengan ekspresi bingung di wajahnya, Lu Chen memulai penampilannya yang luar biasa. Jangan berpura-pura bingung di depan Kaisar, orang tua buta itu adalah keturunan terakhir dari Sekte Tebasan Surga. Dia tidak mengajarimu keterampilan tempur tebasan langit. Apakah kamu mengambilnya? Kata Kaisar Sayap. Hei, tebakanmu benar, aku baru saja mengambilnya. Lu Chen tersenyum. Jika kamu tidak memberitahuku, kamu akan mati. Yi Huang sangat marah, dia menamparkan telapak tangannya, melepaskan energi aslinya, dan menyerang dari udara.
Kemanapun kekuatan telapak tangan itu pergi, lapisan ruang runtuh, dan kehampaan pun hancur, meski menghancurkan sebidang tanah, rasanya sepi. Karena, sosok Lu Chen menghilang, dan kekuatan telapak tangannya meleset dari orang tersebut.